Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu Irma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita sehat sampai kurang lebih 40 menit ke depan ya. Kelas hari ini bersama Ibu di layanan lembaga. Untuk memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Ibu Mita dipersiapkan berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mita. Selanjutnya kita akan cek kehadiran dulu. Pembelajaran sebelumnya sama Ibu Nurul udah di absen. Siapa temannya yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau semuanya sudah hadir, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum tampil ya, di materi selanjutnya, ada yang masih ingat pembelajaran mengenai apa kita minggu lalu di layanan lembaga? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari jenis-jenis kredit. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu dari gambar? Kira-kira kita mau belajar apa? Kredit macet yang nggak bayar gitu ya? Iya, betul sekali ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis aspek penanganan kredit bermasalah dengan teliti dan benar. Sebelum kita masuk ke gambar hari ini, Ibu mau lakukan sharing season dulu. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dari pagi sampai siang hari ini? Apakah masih bersemangat? Kita cek dulu ya. Nah, gimana caranya, Bu? Ibu akan share link. Kalian boleh klik linknya langsung di room chat. Ibu kirimkan. Boleh diklik ya. Bu. Bu, ini diklik apa? Open. Bagaimana? Sudah bisa login? Ini klik Bu, open key. Yes. Iya. Ya, nanti Bu klik Irma, next. maaf Bu, Ya, HP saya lelet Bu. langsung di laptopnya saja bisa, Diana. Ya, saya coba Bu. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Kalau yang sudah bisa melalui handphone atau laptopnya bisa di swipe ke kanan ya. Kalau dari handphone tinggal di tap ke sebelah kanannya bisa. Ada pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu hari ini? Oke, sudah ada yang menjawab satu orang. Hari ini menyenangkan bisa berkumpul dengan teman-teman. Tapi saya belum makan, jadinya lapar. Mohon maaf, Ibu nggak bisa bantu kalau hal-hal yang seperti ini ya. Karena kita masih daring pembelajarannya. Jadi mungkin nanti kalau offline kita bisa makan bareng. Oke, terima kasih untuk yang sudah jawab. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan suatu hal yang baik atau menyenangkan tentang hari ini. Sudah ada yang menjawab? Hari ini? Oke. Terima kasih untuk yang sudah menjawab ya. Oke, kita
stop dulu untuk sharing season hari ini. Ibu sudah tahu kabarnya hari ini. Alhamdulillah semuanya merasakan senang hari ini ya. Semoga sampai 3 menit ke depan kita masih bisa menerima pembelajaran ini dengan senang dan semangat juga. Sekarang Ibu lanjut untuk materi kita. Nah, di sini ada gambar kredit macet dan ada tanda tanya. Pertanyaan pertama, mengapa kasus kredit macet bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa kasus kredit macet ini bisa terjadi? Atau Anda semuanya sudah pernah melakukan pinjaman atau kredit ke bank, BPR, seperti itu? Belum, Bu. Sudah ada yang Punya pernah? KTP saya. Bu. Belum pernah. Iya, kalau kalian mungkin belum pernah, tapi pernah mendengar nggak orang tuanya merasa kok tagihan ini kayaknya susah untuk dibayar? Orang tua atau tetangga atau saudaranya? Ada Bu. Pernah Bu. Pernah. Oke, dari yang pernah menjawab pernah itu ada Dian tadi. Kira-kira kenapa kasusnya tidak bisa bayar bulan ini? Jadi waktu itu saya pernah lihat tetangga saya itu nangis-nangis, Bu. Jadi diambil gitu asetnya, disita oleh bank. Mungkin saya dari situ saya melihat mungkin dari pihak bank sendiri belum begitu teliti dalam kegiatan mensurvei ketika nasabah ingin meminjam dana atau uang, seperti itu, Bu. Oke, Dian, terima kasih. Ya, pengalaman yang sangat sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Tetangganya asetnya diambil. Asetnya dalam bentuk apa, Dian? Sepeda motor, Bu. Sepeda motor, oke. Tadi yang jawab pernah siapa lagi? Saya, Bu. Iya, Mami. Kira-kira kemarin ada kejadian apa tentang kredit? Pernah mendengar? Itu, Bu. Saudara saya, Bu. Itu usaha, terus pinjam di bank, kreditnya macet, tidak bisa bayar lagi. Akhirnya warungnya disita, Bu. Warungnya yang disita, berarti usahanya ya. Berarti yang menjadi jaminan pada saat dia mengajukan kredit itu adalah usahanya. Baik, terima kasih Mami. Ada pengalaman lain lagi? Nurul tadi mengangkat tangan. Ya Bu, kemarin itu saudara ya, keponakannya bapak gitu, itu kan pinjam uang gitu, katanya buat bayarin cicilan. Jadi yang pinjam uang itu bukan saudara bapak saya itu, tapi yang pinjam uang itu tetangganya, tapi atas nama saudara itu. Jadi yang tetangganya itu nggak bayar gitu loh, Bu. Akhirnya yang saudara saya itu bingung, Bu. Itu termasuk kredit macet juga ya, Bu ya? Iya, termasuk kredit macet karena sudah ada tagihan kan? Sudah ada pemanggilan dan mengakibatkan orang lain terkena imbasnya. Iya, itu. Jadi rumahnya katanya terancam gitu. Soalnya yang dijadikan jaminan rumah gitu. Oke, terima kasih Nurul. Nah, dari pengalaman teman-temannya tadi itu sesuai ya, cocok dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi mengenai kredit macet. Jadi mengapa kasus kredit macet ini bisa terjadi? Yang pertama, salah satunya adalah ketidakmampuan nasabah untuk membayar sehingga asetnya diambil bank, usahanya diambil bank, lalu saudara maupun tetangga juga terkena imbasnya karena ketika bank melakukan survei itu kan
on the spot ke tetangga-tetangga lainnya, ini karakter si A bagaimana, karakter B bagaimana, sehingga terjadinya jika terjadinya kredit macet tadi, pihak bank tidak menemukan saudaranya, lalu pihak bank pergi ke tetangga untuk menanyakan si A kemana ya Bu ya, soalnya si beliau belum membayar tagihannya untuk beberapa bulan ini. Nah, pertanyaan kedua. Di sini kapan atau kondisi seperti apa ketika bank menyita atau melakukan sitaan jaminan atau eksekusi jaminan? Kondisi seperti apa yang membuat terjadinya bank melakukan eksekusi jaminan? Ada yang bisa menjawab? Karena tidak bisa membayar hutangnya lagi, Bu. Karena tidak bisa membayar hutangnya lagi. Terima kasih. Itu yang menjawab tadi Ibu. Ibu lihat siapa tadi ya itu ya? Ibu Hilda. Ya, Hilda. Terima kasih Hilda. Dian? Ada jawaban lain? Atau lembaga keuangan menyita aset atau benda sebagai jaminan itu ketika sudah jatuh tempo, masih belum ada pelunasan atau pengangsuran, mungkin akan disita Bu jaminan tersebut. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah bagus ya. Salah satu keadaan yang membuat bank melakukan eksekusi jaminan adalah ketika pinjaman atau tagihan itu tidak bisa dilunasi lagi oleh debitur. Artinya dia tidak bisa bayar lagi. Dan mungkin pembayarannya pun sudah menunggak bertahun atau berbulan-bulan. Nah, untuk lebih pahamnya ya siswa Ibu semuanya, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas di sini secara berkelompok. Kelompoknya Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Setuju kita bagi 2 kelompok? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik, karena di sini seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita menggunakan pembelajaran untuk pertemuan minggu ini itu problem based learning. Kalian diharapkan mampu untuk memecahkan problem yang Ibu sediakan di sini. Nah, Ananda Ibu semuanya bisa melakukan scan barcode atau Ibu kirimkan linknya di sini ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira sambil menunggu LKPD-nya Ibu serahkan, lembar kerjanya Ibu serahkan, ada yang mau bertanya mengenai kredit macet? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu harapkan sejauh ini masih paham ya. Sambil berlalu ketika tugasnya sudah dibuka, boleh bertanya untuk membantu kalian dalam menjawab pertanyaan atau masalah yang sudah disediakan pada lembar kerjanya. Selain itu, untuk menjadi bahan literasi, Anda Ibu semuanya bisa menggunakan modul yang sudah Ibu persiapkan. Nanti Ibu akan kirimkan juga melalui room chat di sini. Bisa diklik tugasnya di lembar tugas evaluasi kredit. Ya, Bu. Ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Ibu akan buka di sini. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi bersama kelompoknya. Setelah didiskusikan, kita akan presentasikan ya setelah dapat jawabannya. Siswa Ibu semuanya terlihat
di layar lembar kerja yang akan kalian isi? Terlihat, Bu. Lihat sudah Bu. Baik, ini yang di lembar kerja yang ada di layar Ibu. Karena sudah Ibu kirimkan tadi di room chat, boleh dikerjakan ya. Untuk pertanyaan 1 dan 2 itu dikerjakan kelompok 1. Pertanyaan nomor 3 dikerjakan oleh kelompok 2. Setuju ya? Iya, Bu. Setuju, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Boleh berdiskusi bersama temannya. Ibu mau tanya dong, Bu. Iya, silakan Diana. Ibu, berarti kita tonton dulu videonya ya, Bu? Iya, kita lihat dulu videonya. Di situ ada video dengan judul di YouTube-nya di sini, uang hutang 350 juta ke Bank Panin, tanah 600 juta terancam disita. Nah, di sini ada gambar ibu-ibu sedang bantu oleh bapak-bapak ini sedang menangis. Nah, seperti apa videonya? Boleh ditonton terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Diana. Bu izin ke toilet ya, Bu. Iya. Di sini sepertinya jaringan Ibu bermasalah. Adakah yang sudah menonton videonya? Sudah Bu. Ya, Bu. Sudah. Sudah bisa kita presentasikan kelompok 1 atau kelompok 2? Sudah Bu, bisa Bu. Baik, silakan kelompok 1 perwakilan yang ditunjuk. Boleh kelompok 1 ya, 1 orang menjawab nomor 1 dan 1 orang lainnya menjawab nomor 2. Ibu Jadi saya persilahkan. Bu mewakili kelompok 1 sudah mendiskusikan tentang permasalahan ada video, tayang video sudah kami lihat, sudah kami tonton, sudah kami analisis. Dalam video tersebut itu isinya menceritakan seorang ibu yang terlilit hutang di bank Panin, di situ menangis saat anggunan atau jaminannya dieksekusi oleh bank karena tidak mampu untuk membayar. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Jadi videonya menceritakan seorang ibu yang tidak bisa melakukan pembayaran. Itu dari video yang pertama. Video yang kedua, pertanyaannya, bagaimana bank menyelesaikan kredit bermasalah? Dari video yang telah diamati. Masih dijawab oleh kelompok 1, silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Menurut kami dari kelompok 1, dari video yang telah diamati, caranya yaitu pertama dengan restrukturasi, Bu, atau dengan juga eksekusi jaminan. Oke, terima kasih Maisa. Ibu, ini kan ya, Ibu benarkan dulu restrukturisasi. Baik, jawaban untuk pertanyaan ketiga dijawab oleh kelompok 2. Mengapa bank mau melakukan kegiatan penyitaan tanah dan dilelang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga tanah tersebut? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 itu Bu Mita, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf ini. Iya. Ada anak kecil di rumah saya, Bu. Rame. Iya Bu, saya saja Bu, saya juga kelompok 2. Iya, Bu, bisa diwakili, Bu. Iya. Iya. Dari Silakan Mami. Iya. Dari hasil diskusi kelompok 2 dapat dijawab bahwa awalnya bank menyelesaikan kredit bermasalah debitur tersebut dengan restrukturisasi, yaitu penataan kembali
kredit dengan menambah jumlah kredit. Yang awalnya 150 juta terlaksana dengan pembayaran lancar. Ketika menjadi 350 juta, pembayaran angsuran tidak sesuai dengan jumlahnya dan mengalami kemacetan di mana usaha debitur juga merosot. Sehingga pihak bank telah menetapkan debitur masuk pada golongan KUL 5, artinya skala kredit golong. Itu Bu. Terima kasih Mami jawabannya. Apakah dari kelompok 1 ada tanggapan untuk kelompok 2, begitu sebaliknya? Kelompok 2 menanggapi jawaban dari kelompok 1 terkait pertanyaan nomor 1 dan 2. Kelompok 1 punya jawaban lain untuk pertanyaan nomor 3. Di sini yang belum berbicara ya, Ibu mau lihat dulu. Tadi yang belum berbicara itu Fitri. Ayo, Ya, keluarkan pendapatnya. Untuk pertanyaan nomor 3, Bu. Ya, kira-kira mengapa Bank mau melakukan kegiatan penyitaan tanah? Tadi kan sudah didiskusikan juga ya bersama kelompoknya. Karena tanah tersebut itu merupakan agunan Bu dari debitur dan menjadi hak bank untuk melakukan pelelangan karena pembayaran hutangnya sudah tergolong macet. Sehingga dalam hal ini pihak bank melelang tanah berdasarkan hutang yang tertunggak oleh debitur yaitu senilai 350 juta. Di mana diasumsikan pada saat dilakukan pelelangan tanah beberapa kali sesuai dengan harga pasar tanah tersebut tidak ada yang mau membeli. Dan pada saat pelelangan dengan harga di bawah pasar dan sesuai dengan harga nominal hutang yang tertunggak, bank akhirnya mendapatkan pembeli barang lelang tersebut. Gitu Bu. Oke, terima kasih Fitri. Ya, jawaban dari kelompok 1 dan 2 semuanya bagus, sesuai ya. Ada lagi? Ya, ini ada yang raise hand. Ibu nggak bisa lihat ini. Siapa lagi ya tadi ya belum berbicara? Ayo kita harus melatih gunanya Ibu berkelompok di sini. Ibu harapkan kita setiap diskusi itu aktif semuanya, komunikatif. Ainul ini belum berbicara, ayo silahkan. Kebetulan saya ketua kelompoknya Bu untuk yang kelompok 2. Tadi sudah diwakilkan sama Bu Fitri juga. Kesimpulannya dari kelompok kami ya sama dengan yang disampaikan Bu Fitri. Karena memang tanahnya itu agunan. Artinya ketika kreditnya macet, ya mau tidak mau karena bank juga punya resiko kredit sehingga tanahnya perlu disita dan dilelang seperti itu. Iya, betul sekali ya. Terima kasih jawabannya Muhammad Ainul. Ada lagi yang ingin berpendapat terkait pertanyaan nomor 1, 2, dan 3? Oke, sudah cukup ya. Jawaban dari kelompok 1 dan 2 itu semuanya benar. Nah, kita lihat lagi pertanyaan pertama di sini. Pertanyaannya, jelaskan isi dari video tersebut. Ya, videonya menceritakan seorang nasabah ya, debitur yang menangis ketika tanahnya yang menjadi agunan itu disita oleh pihak bank. Di mana tanah tersebut ya sudah dijaminkan dan dilelang oleh pihak bank tidak sesuai atau mereka berasumsi bahwa tanah saya ini harganya itu lebih mahal dari harga yang dilelang. Ya, berarti kita asumsikan di sini bahwa saat debitur ini mengajukan permohonan kredit, apakah mungkin pihak bank tidak secara jelas menjelaskan bahwa nanti ketika terjadinya kredit macet, lalu tanah ini menjadi jaminan akan dilelang karena ketidakmampuan si ibu membayar. Ya, pihak bank tidak mau rugi ya ketika terjadi pelelangan tahap 1 misalkan dilelang sesuai harga pasar, oh tidak ada yang beli, lalu lelang lagi tahap 2
agak diturunkan harganya, tidak ada juga yang membeli. Nah, akhirnya pada tahap selanjutnya sampai ada pembeli yang ingin membeli tanah itu ya dengan harga seharga hutang yang tertunggak tadi 350 juta ya. Jadi dari video itulah ceritanya dan bagaimana Bang menyelesaikan kredit bermasalah seperti yang sudah dijawab kelompok tadi, yaitu dengan cara restrukturisasi dan penyitaan agunan. Dan pertanyaan nomor 3 sudah terjawab tadi ya, kenapa Bang mau melakukan kegiatan penyitaan tanah dan dilelang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga tanah? Sudah terjawab juga. Baik, itu di pembelajaran kita hari ini. Kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan mengenai kredit macet? Oh iya, menurut saya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kredit itu diperpanjang, kemudian penyelesaian kredit itu menggunakan rescheduling atau kemudian ada reconditioning, ada restrukturisasi, kemudian barang jaminan atau agunan itu dijual ketika peminjam atau nasabah itu tidak mampu membayar pada jatuh tempo yang sudah disepakati. Kemudian setelah barang jaminan itu sudah disita, kemudian dijual. Awalnya itu dijual pasaran dari barang jaminan itu senilai 600 juta, tapi karena ketika dipasarkan senilai 600 juta itu kurang laku sehingga oleh pihak bank itu dijual dengan senilai jumlah nasabah itu. Maksudnya pinjaman nasabah itu yaitu 350 juta. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagus sekali Mita, terima kasih. Ya itu kesimpulannya dari Bita. Ada kesimpulan lain dari teman-temannya yang lain kelas 2? Kita Ibu rasa cukup ya. Ya, Ibu tambahkan lagi. Jadi, dari kasus yang Ibu sediakan tadi, ya, seorang ibu yang tertunggak kreditnya tadi, itu sudah masuk dalam penyelesaian kredit bermasalah pihak bank pada poin penyitaan agunan. Nah, kalau dalam tahap penyelesaian kredit bermasalah itu adalah termasuk golongan KOL 5. Artinya kolektabilitasnya sudah skala 5, sudah paling parah, akhirnya bank menyita agunannya lagi. Nasabah sudah tidak bisa bayar, akhirnya bank menyita agunan yang dijaminkan pada saat perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Berarti Ibu anggap kita semua paham. Setelah ini akan Ibu kirimkan untuk tugas yang akan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan nanti secara berkelompok pada kelompok yang sama. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tugas yang sudah diberikan ya, masih mengenai kredit ya, evaluasi permohonan kredit. Besok itu kita akan mengambil nilai permohonan kredit yang akan dievaluasi, dianalisis lagi oleh kalian berdasarkan tugas yang Ibu kirimkan. Cukup, ada pertanyaan? Tidak ada ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bersemangat ya, berarti sudah fokus menjawab setiap pertanyaan pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan Ketua kelas menutup pembelajaran dengan doa. Oke. Karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Waalaikumsalam warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Sampai bertemu kembali Bu Irma. Ya Bu.